alasan kenapa kita memilih homeschooling. Ini perspektif gue sama keluarga gue ya, gue mewakili keluarga gue. Kita punya 5 alasan. Sebetulnya banyak sih, cuma 5 ini yang paling mendasari banget gitu ya. Kalau sewaktu-waktu kita merasa ragu gitu, bener gak ya kita nih udah bener belum ya jalur homeschooling? Nah biasanya kita balik lagi ke yang 5 ini. Alasan kenapa kita memilih homeschooling. Yang pertama itu sebetulnya nggak sengaja, terus jadi keterusan. Jadi waktu Max umur 4,5 tahun itu, dia sempat bertanya-tanya. Dia kan dulu nursery 1, nursery 2 sama kindergarten 1. Nah, pas nursery 1, nursery 2 itu dia masih enjoy itu karena kan lebih banyak main, nyanyi segala macam gitu kan. Nah, begitu kewa, dia udah mulai udah mulai kritis, ngapain sih belajar kok kayak gini banget gitu. Terus dia mulai nanya ke gue, kenapa sih aku harus sekolah gitu. Terus itu awal-awal gue masih bisa counter strike, kayak misalnya gue kasih jawaban-jawaban karena supaya pinter, supaya kamu bisa belajar ini, belajar itu. Lama-lama dia makin pinter juga. Kan aku bisa belajar di rumah, aku suka kok belajar sama kamu, dia bilang gitu. Kenapa harus ke sekolah? Terus akhirnya gue googling kan. Gue termasuk orang yang pantang ya kalau ada anak nanya alasan kenapa, terus gue bilang ya udah sih ikutin aja kayak gitu. Gue paling pantang ngomong kayak gitu. Jadi dari kecil emang gue sama anak-anak tuh banyak berdialog gitu. Kalau misalnya anak nanya kenapa, gue harus kasih alasan yang jelas, dan itu kerasa banget sampai sekarang. Anak-anak kadang suka susah dikasih tahu kalau gue nggak punya alasan yang kuat, mereka bisa protes, dan gue harus terima karena gue yang nanemin itu dari dulu. Nah, saat itu gue googling karena gue merasa gue kehabisan jawaban gitu. Terus akhirnya dari hasil googling gue landed di website tentang homeschooling. Terus gue baca-baca, wah menarik banget nih. Googling gue ganti sekarang jadinya homeschooling, dan itu banyak banget referensinya. Terus gue mulai cari kontak homeschooling di Singapura sama di Indonesia. Di Singapura dapet tuh kontaknya komunitas homeschooling. Terus gue ikut dateng, terus dengerin cerita, terus ngeliat anak-anaknya. Terus gue mulai jatuh cinta gitu sama homeschooling. Oke lah, akhirnya pas selesai K1 semester 1, gue cabut anak gue dari sekolah, kita mulai homeschooling gitu. Dan di situ pun gue sepakat sama Max. Max, kita mau mulai homeschooling sesuai keinginan kamu nih. Kerjasama antara kita semua harus benar-benar dijalanin. Pokoknya intinya tuh kesepakatan bersama. Nah dari situ ya udah keterusan homeschooling. Anak gue sekarang juga nggak mau disuruh sekolah, anak yang kedua juga sekarang nggak mau. Jadi kalau mereka malas-malas dikit gue kadang gue kadang jahat juga sih. Gue suka ngancem, mami cariin sekolah ya, langsung dia kerjain. Saking mereka tuh nggak mau sekolah, pokoknya tuh mau homeschooling aja gitu. Terus ya udah jadi keterusan ya. Terus abis itu alasan kedua, menurut gue sama laki gue dengan homeschooling itu kita jadi bisa memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik buat anak-anak kita. Kenapa? Karena homeschooling itu modelnya customized, one fit one instead of one fit all. Terus dia juga one on one instead of one on 20 or 15 or 40 kayak di sekolah formal pada umumnya. Terus menurut kami juga homeschooling ini memperluas pengalaman sosial dan komunikasi. Jadi mereka juga belajar lintas usia nih di sini. Soalnya mereka belajar dari mana aja, kapan aja, di mana saja, dan lain-lain kayak gitu. Terus yang keempat, menurut kami homeschooling itu memberikan ruang yang besar banget untuk eksplorasi minat si anak. Penting banget buat kita, gue sama laki gue ya, untuk menjaga curiosity si anak, karena itu modal dia untuk bisa terus belajar, terus bertumbuh gitu. Makanya dengan homeschooling ini kita ngerasa ya terpenuhi banget kebutuhan untuk eksplorasi minat ini. Terus yang kelima, untuk memberikan lebih banyak pendidikan karakter dan life skill untuk anak-anak. Di sini kita pakai banyak banget kayak namanya planning, review, evaluasi, refleksi, koreksi. Jadi untuk setiap kegiatan tuh yang anak-anak mau kerjain, yang kita mau programkan, itu kita planningnya bareng-bareng. Nggak semuanya nggak dari gue, semuanya tuh bareng-bareng. Terus habis sambil dikerjain, sambil review, terus kalau udah selesai dievaluasi, terus direfleksi, terus koreksi, terus balik lagi ke planning, terus kayak gitu di cycling over and over and over kayak gitu. Menurut gue, kalau kita mau mulai pakai homeschooling, yang pertama itu semua anggota keluarga harus berhomeschooling. Jadi nggak bisa cuma anaknya doang yang homeschooling, itu menurut gue nggak akan jalan. Karena biar gimana pun, namanya juga kan berbasis keluarga kan. Jadi ya semua keluarga ya berhomeschooling, itu menurut kita.
Terus orang tua dan anak berperan sebagai fasilitator, jadi bukan guru. Gue lebih ke fasilitator, jadi membersamai anak-anak gue tuh belajar. Karena tujuan gue sama laki gue homeschooling salah satunya adalah mereka bisa jadi pembelajar yang mandiri gitu. Jadi tanpa harus ada instruksi dari guru atau apa, mereka tuh udah bisa, aku mau belajar ini, aku harus tahu dari mana aku bisa belajar ini, informasi dari mana yang bisa aku dapat supaya aku bisa belajar ini gitu. Terus habis itu juga berdialog dan bersepakat dalam segala hal, termasuk kegiatan belajar. Ini penting banget menurut gue, karena kita jadi tahu gitu, anak tuh maunya apa, mereka ekspektasinya apa, terus anak juga jadi tahu, kita harapannya apa, ekspektasi kita apa, perspektif kita apa sih gitu, dan itu jadi bahan pertimbangan buat satu sama lain. Yang paling penting juga kita menggunakan kurikulum atau metode yang paling cocok. Kalau misalnya kita pakai metode yang ikut-ikutan, menurut gue nggak kuat banget basisnya gitu. Jadi kita harus tahu nih yang cocok sama keluarga kita loh ya. Jadi nggak cuma yang cocok buat si anak apa sih gitu. Karena kalau kayak gitu gue sama aja balik lagi ke yang pertama tadi, semua anggota nggak berhomeschooling kalau kayak gitu. Terus yang terakhir, prepare to adapt, customize, and modify. Karena seiring anak bertumbuh tuh ya, kebutuhannya nambah lagi, beda lagi, kadang bergeser, dan itu lo harus siap gitu. Jangan saklek lah sama perubahan-perubahan itu tuh harus siap gitu.